Jadi ini contoh untuk yang WOC, Web of Caution ya. Nanti akan diajari oleh dosen-dosennya tentang WOC ini. Jadi nyeri yang fisiologi ini ada rangsangan, stimulus ya. Mungkin kalau dicium ini enggak nyeri ya. Tuh mungkin ya. Misal Anda tuh dicium oleh orang tuanya ya. Dicium, misalnya cium sayang tuh. Itu mengeluarkan hormon endorfin ya, teman-teman ya. Jadi kalau Anda dicium oleh orang tuanya ya, oleh pacar udah boleh ya, haram masih ya. Kalau sama suami dan istri itu halal, dan itu luar biasa pahalanya, dan hormon endorfinnya juga keluar banyak. Kalau dicubit misal gini ya, cubit ini itu tidak ada kerusakan jaringan, dan itu mengenai reseptor tertentu, jadi ada sarafnya simpatis ya, nanti mengeluarkan potensial aksi ke cornodorsalis sampai ke otak. Nah, di otak tuh persepsi nyeri, aduh gitu ya. Karena ada nanti ada yang refleks, gerakan refleks, aduh, nah gini kan, dihempaslah yang nyubit itu. Ini yang fisiologis. Terus ada nyeri nociceptif, nyeri inflamasi. Contoh nyeri non, ada nyeri yang sumatif, ini macam-macam nyeri nanti. Boleh nanti Anda di foto boleh ini ya. Jadi ada nyeri yang tajam, ini kualitas nyeri itu. Jadi nyerinya terlokalisir dengan jelas. Jadi nanti kalau pengkajian nyeri itu ada PKRST ya. Problem apa nyerinya, Q-nya, kualitasnya, Q ya, kelas nyeri, terus ada skala nyeri, ada regio tempatnya nyerinya, terus time itu kapan nyeri timbulnya. Kalau ini kualitas nyeri, nyerinya nyeri tajam, terus sakit, berdenyut, seperti tertekan, perih nyerinya, ini macam-macam nyeri ya teman-teman ya. Jadi ini macam-macam nyeri, ada nyerinya yang sangat dalam, deep, etching, throbbing, berdenyut, tajam, sharp tadi itu. Ini macam-macam nyeri, semoga nanti diajarkan oleh dosen-dosennya nanti. Ini saya baca nanti biar masukkan aja nanti pas nyampe ke konsep nyeri nanti biar udah pernah dengar dari saya gitu ya. Jadi karakteristik nyeri itu juga ada yang seperti rasa terbakar ya. Ada seperti sengatan listrik, seperti tikam dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita mengetahui ya kualitas nyeri ini kepada klien kita? Jadi kita sampaikan, Bapak, Ibu, nyeri yang dirasakan Ibu itu seperti apa? Apakah seperti terbakar, sengatan listrik? Jadi usahakan nanti jawabannya adalah ya tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi dia mengangguk atau noleh gini ya, geleng-geleng kepala. Itu disebut dengan kualitas nyeri gitu. Nah, jadi ini macam-macam nyerinya ya. Jadi nyerinya ada disebut dengan nociceptif, ada neuropatik ya. Terus ada yang somatik, visceral. Ini macam-macam nyerinya. Ini bahasan saya tentang nyeri gitu. Fokus yang akan saya terangkan ke teman-teman ya, ke adik-adik sekalian, nanti adalah bagaimana nanti nyeri ini bisa berkurang ya. Ini yang nyerinya macam-macam, nanti ada intensitasnya. Ini kalau kita menilai nyeri ya, nanti akan disampaikan juga oleh dosennya nanti ke depannya. Jadi ada VAS ya, visual analog scale ya. Jadi kita melihat visual ya. Jadi ringan itu kok derajatnya 1/3. Kalau kita numerik, jadi ada yang visual, ada numerik. Yang ringan itu dia tidak mengganggu kegiatan sehari-hari. Pasiennya bisa tidur. Kalau nanti sedang, rata-rata pasien kita yang itu dia bisa mengganggu kegiatan sehari-hari dan pasien tidak dapat tidur. Inilah skala nyerinya yang 7-10. Kalau kita ini ya, kalau kita pakai angka. Jadi kita bisa melihat secara visual wajah atau
kita anggap angka. Ibu, kalau saya kasih nilai 0 sampai 10 itu nyeri, 1, 3 itu adalah ringan, sedang 4 sampai 6, berat 7 sampai 10. Ibu milih yang mana? Bapak milih mana? Wah, saya pilih yang 11 kalau ada. Berarti nilai dia termasuk yang berat. Nah, teman-teman, ini yang visual, sedang ini visual sama numerik. Ada yang dibagi lagi ya, yang lebih lengkap lagi sebenarnya ada. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat wajah klien kita ya, wajahnya seperti ini ya berarti dia normal, 0. Kalau lihat seperti ini wajahnya, berarti dia termasuk nyerinya yang ringan tadi ya. Jadi seperti itu. Kalau seperti ini sudah terlalu sampai wajahnya memerah, air mata, berarti dia sudah tidak tertahan lagi nyerinya. Seperti itu. Kalau ada nilai 11 tuh. Kalau ada 11 saya milih 11, berarti dia sudah nyerinya tidak tertahan. Jadi itu ya. Ya, saudara, ini ya yang akan dibahas nyeri-nyeri, oke. Memang banyak materi saya ini biar katanya Bu Titin tuh nggak boleh pelit sama ilmu. Ya semoga masih semangat ya. Oke, ini spek 10 sudah. Ini gambaran lokasi nyeri ya kadang ya. Jadi lokasi nyeri itu kadang di daerah lengan ini ya. Ini macam-macam lokasinya. Banyak lokasi nyeri itu bisa dilihat masing-masing. Nah, sekarang manajemen nyeri ya. Bagaimana sih manajemen nyeri yang kronis itu? Karena di rumah sakit itu ini yang dipakai di rumah sakit ya. Untuk pengobatan sebagai keperawatan kita tidak boleh ngasih obat. Yang ngasih obat adalah dokter. Jadi farmakologi itu yang kita berikan adalah analgesik. Analgesik itu adalah menyuntikkan nyeri dan penanganan efek samping yang berhubungan. Nah, ternyata obat nyeri sekaligus diberikan secara oral, mulut, sejadwal tadi ya. Kalau nanti 3 kali selama 24 jam, berarti nanti gini ya. Itu menurut akreditasi KARS ya. Jadi nanti bukan 3 kali sehari nanti pemberian obat itu, berarti pemberian obat tiap 8 jam ya. Misal kodein per 8 jam. Ya. Tentu saja berarti itu 3 kali. Atau kodein per 6 jam. Berarti itu tiap 4 kali ya. 4 kali sehari. Atau tiap 12 jam. Berarti 2 kali sehari. Saudara, ini pemilihan obat dari nyeri itu ya, sesuai jenis dan derajat nyerinya ya. Jadi ada kodein, ada fentalin ini ya. Bisa juga nanti dikasih hemoroin ya, dan lain sebagainya. Ini obatnya saudara ya. Jadi ada obat analgesik, ada adjuvan ya. Ini obat untuk mengatasi efek samping juga. Analgesik itu ada analgesik yang sifatnya non opioid ya, sama analgesik yang opioid. Bagaimana itu? Inilah analgesik yang non opioid ya, paracetamol. Nah, paracetamol itu teman-teman sekalian itu termasuk anti nyeri ya. Jadi paracetamol itu juga dipakai untuk anti nyeri ya. Untuk anti nyeri. Kemudian yang B adalah NSAID ya. Apa itu? Non-steroid anti-inflammatory drugs. Jadi golongan apakah itu? Ini golongannya seperti Aksicam. Nanti kalau ada yang menyampaikan Aksicam ya,
anti nyeri ya. Terus golongan analgesik yang opioid. Ada opioid yang lemah. Yang lemah ini kodein sama tramadol. Kemarin ya sebelum-sebelumnya ini boleh dibeli ya secara bebas. Tapi sekarang karena digunakan dengan salah ya, sehingga obat ini harus resep dokter ya. Dan yang mengambil obat itu harus bawa KTP. Dan resepnya harus resep asli. Ya, obat-obat ini nanti harus opioid yang kuat. Apa itu? Morfin dan fentanyl. Ini obat-obat yang farmakologis. Ini untuk obat adjuvannya. Ada obat antidepresan, trisiklik. Ini rata-rata yang diberikan untuk obat-obat yang nyerinya kronis. Antikonvulsan untuk nyeri neuropati, gabapentin. Saudara, ini yang memberikan adalah dokter. Anda biar tahu ya obat ini ternyata golongan adjuvan, ya, opioid atau non opioid. Ternyata adjuvan ini ada kortikosteroid, golongannya dexamethasone. Ini obat untuk menghilangkan efek sampingnya. Kadang pasien itu mual, muntah dan sebagainya. Dia ada antiemetik, ada laksansia, H2 broker, ranitidin, simitidin, antasida, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang ini ya, kita adalah melatih pasien kita itu untuk nyeri. Ini non farmakologi ya. Inilah saudara yang bisa saudara lakukan kepada pasien yang mengalami nyeri ya. Kita latih distraksi. Nah, kalau pasiennya kayaknya senang dengar lagu pop ya kita dengarkan lagu pop ya, atau lagu yang lain. Kalau pasiennya kita mau dengarkan murotal Al-Quran silakan ya. Intensitas bunyinya nanti harus yang ada gelombang alfa, beta, gamma, delta ya. Jadi kita kasih gelombang yang enak ke pasiennya. Jadi membuat pasien itu rileks. Suaranya jangan terlalu keras, jangan terlalu kecil. Jadi sampaikan ke pasien ya enak ya. Jadi seperti itu. Jadi ruangan paliatif itu ada soundnya ya. Jadi ruangan paliatif itu ada soundnya, speakernya juga di situ. Ada lagu-lagu ya yang rileks seperti itu. Anda nanti bisa membuat suatu klinik juga ya, atau perawatan paliatif nanti di rumah bisa seperti itu. Jadi bisa nanti perawatan di rumah itu. Ini bisa. Ini Anda kan nanti diajarkan secara ini juga nanti ke depannya entrepreneurship. Jadi kesempatan Anda nanti untuk mendirikan rumah perawatan paliatif. Jadi ini ditekuni nanti ini ya. Ada juga nanti teknik relaksasi nafas dalam. Jadi tarik nafas gitu kan lewat hidung. Tahan 1, 2, 3 keluarkan pelan-pelan. Nah, bisa juga nanti tarik nafas keluarkan mulut, kita bisa astagfirullahaladzim. Kalau Islam ya, ini saya terangkan Islam. Ini nanti ada di sini ya. Jadi kita coba teknik relaksasinya ya. Kalau Anda nyoba, saya khawatir Anda tertidur ya. Makanya oleh Bu Titin suruh on ya, on kamera biar kelihatan yang mana yang ketiduran dan sebagainya, mana yang smart atau tidak, mana yang lagi ngobrol sama keluarganya di rumah. Kadang kan seperti itu. Jadi ini adalah beberapa tekniknya. Jadi kita teknik relaksasi ya. Jadi pasiennya sudah duduk, relax. Sudah 1-2 menit relax. Moderator kalau waktunya mau habis kasih tahu ya. Jadi relax pasiennya 1-2 menit. Habis itu suruh pejam matanya. Ini Anda baca ya, jangan sampai Anda juga pejam mata ya. Tarik nafas. Adiknya itu. Dia sama adiknya di ruangannya. Tarik nafas. Keluarkan ya. Jadi kalau saya nanti mau dirilekskan, saya sebagai pelatih untuk ya fisioterapi ini seperti contohnya ya. Ibu pejam matanya, tarik nafas,
Nafas tuh tahan dulu Bu, keluarkan. Waktu Ibu mengeluarkan nafas, anggap penyakit Ibu tuh keluar lewat nafas Ibu. Anggap nyeri yang Ibu keluarkan itu adalah nyerinya sudah keluar lewat pernafasan Ibu. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Nyerinya sudah berkurang. Berkurang, ya. Ini adalah teknik relaksasi. Mohon maaf Bapak, izin masuk. Iya. Mengingatkan waktu penyampaian materi sisa 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oh iya. Ini. Terima kasih Pak. Ya, ini biar rileks tuh. Maka tak suruh sampaikan ke moderator tuh. Kuatnya lebih waktunya. Jadi waktu relaksasi ini kita membimbing pasien itu diamkan mata, tarik nafas. Jadi seperti itu ya. Terus ya sampai ya. Jadi ini bisa dikombinasi ya. Jadi terapi non farmakologis ini kita sebut dengan hipnoterapi ya. Kita masuk ke alam bawah sadar klien ya. Kalau perlu kita ngasih masasah ketuk-ketuk gini ya. Nyerinya yang ada di sini sudah hilang, ikut pernafasan Ibu. Ya, ini sudah hilang. Terus ini hilang semua beban pikiran Ibu itu hilang. Ini bukan untuk pasien yang paliatif juga, bisa untuk Anda waktu Anda stres menghadapi ujian dan sebagainya, Anda bisa ya Allah keluarlah semua penyakit saya ya. Ilmu yang saya baca tadi sudah nempel di otak saya. Itu bisa ya. Saya baca tadi 10 menit semuanya sudah masuk ke otak saya, masuk semua ke otak saya. Nah, ini untuk adalah menstimulasi kita ya. Jadi menstimulasi untuk Anda ke depan nanti bisa belajar dengan sampai kelas 3 profesor juga nanti ya. Nah, menghadapi mahasiswa nanti Ibu dosen, Bapak dosen juga ya, menghadapi mahasiswanya yang luar biasa. Bapak Ibu gak usah stres melihat mahasiswanya ngobrol sendiri di belakang, ya, biarin saja ya. Teman-teman mahasiswa tolong yang mau dengerin diem aja sebentar ya, sekitar 1 jam aja sebentar ya. Atau Anda silahkan tidur ya. Mending seperti itu. Bapak Ibu biar nggak beroban di sininya ya. Jadi kita harus rileks ya menghadapi siapapun. Gitu juga Anda nanti di rumah ya, kalau menemukan siapapun harus ikhlas. Alhamdulillah. Itu apa ini? Untuk menghipnosis diri kita sendiri. Apapun yang terjadi itu adalah atas izin Allah, atas izin Tuhan. Ini sudah, contohnya sudah. Oke, ini sudah ya. Ini sudah saya terangkan tadi caranya gimana nanti. Ini oke, sudah. Tes spiritual sport. Ini gabungan ya. Gabungan tadi itu mata pejam. Ini penelitian ya. Penelitiannya mahasiswa saya juga. Jadi baca istighfarnya ada D nih. Astagfirullahaladzim. Baca selawat dan sebagainya ya, baca Al-Fatihah. Ini juga ini ya udah meningkatkan hormon endorfinnya. Sesuai agamanya masing-masing ya teman-teman ya. Kalau bisa ini baca La ilaha illallah 7 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini bisa disampaikan nanti ke teman-temannya. Kesimpulannya terakhir tinggal 1 menit ya. Jadi asuhan keperawatan paliatif yang diberikan kepada klien kita itu harus holistik.